Selamat datang di SC Mat, solusi mudah belajar matematika. Bu, sebentar lagi kan sudah PTS 2, tapi masih banyak materi yang belum aku pahami. Kamu betul, Li. Walau materi sudah selesai, tapi pembahasan soalnya masih kurang. Kita perlu banyak latihan lagi. Tapi kamu tidak perlu khawatir, karena Ibu sudah buatkan video di YouTube tentang pembahasan soal PTS 2 tahun lalu. Sehingga Lia dan teman-teman yang lain bisa tetap belajar lewat akun YouTube Ibu. Biasanya soal tahun kemarin dengan besok tidak akan jauh berbeda. Wah, Ibu hebat! Terima kasih ya, Bu. Jadi kan kita masih bisa belajar di rumah dengan bantuan penjelasan Ibu lewat video YouTube. Hore! Terima kasih, Bu. Sama-sama, Lia. Jangan lupa teman-teman yang lain diberi linknya ya. Semangat belajar. Pasti, Bu. Semangat! Semangat! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SC Mat, solusi mudah belajar matematika. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita berjumpa lagi dalam pembahasan soal penilaian tengah semester 2 untuk matematika kelas 8. Ya, di sini Ibu menggunakan soal tahun lalu, yaitu untuk PTS tahun 2021. Ya. Sekarang Ibu bahas sebagai persiapan kalian menghadapi PTS di tahun 2022. Ya, semoga dengan kalian mengikuti video Ibu, belajar bersama, nanti kalian bisa paham dengan soal-soalnya dan nantinya kalian bisa sukses dalam PTS 2 ini. Ya, sebelum kita belajar, mari kita awali dulu dengan bacaan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, kita langsung saja mulai dari yang soal nomor 1. Rumus Pythagoras yang tepat untuk gambar berikut adalah, ya, masih ingat bahwa kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lain. Jadi kalau kuadrat sisi miring itu sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lain. Sisi miringnya adalah C. Sisi miring, ingat ya, sisi miring itu adalah sisi yang berada di depan sudut 90 derajat. Ya, dari sini berarti kita cek dulu yang C. Coba C kuadrat. C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Berarti betul ya, ini sesuai dengan definisi Pythagoras. Maka langsung saja jawabannya yang D. Jadi tipsnya kalau kamu ketemu soal seperti ini, pertama yang dipegang adalah sisi miringnya dulu. Kayak gitu. Karena C, maka Ibu langsung menuju ke C yang sebelah sini langsung ya. Jadi langsung opsi yang D. Lalu untuk soal nomor 2. Panjang sisi siku-siku AB pada segitiga di samping adalah AB. AB sudah diketahui ya. Kalau ditanya AB betul, ini sudah diketahui jawabannya 21. Tapi sepertinya ini ada kesalahan ketik. Harusnya bukan sisi AB. Mungkin yang ditanyakan adalah sisi AC, yaitu sisi yang belum diketahui. Ibu kerjakan saja di sini. AC bukan sisi miring. Kalau bukan sisi miring, berarti rumusnya sisi miring dikurangi sisi yang lain. Berarti 29 kuadrat dikurangi 21 kuadrat. 29 kuadrat adalah 841, 21 kuadrat 441. Berarti setelah dikurangi hasilnya akar 4
Akar 400 adalah 20. Berarti jawaban yang ya, kalau ditanyakan AC berarti di sini sisinya adalah 20. Lanjut kita untuk soal nomor 3. Diketahui segitiga dengan ukuran sebagai berikut. Ada 4 pasang sisi yang ada di segitiga. Pertanyaannya apa? Coba. Berdasarkan ukuran tersebut, pasangan bilangan yang dapat membentuk segitiga tumpul. Segitiga tumpul. Ya. Segitiga tumpul, kamu harus paham dulu ya, bahwa kalau kita punya sebuah segitiga dengan apabila ada sebuah segitiga dengan sisi miring C, sisi yang lain adalah AB, maka akan berlaku segitiga tumpul itu apabila C kuadrat lebih besar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Ya, ini rumusnya. Ya, jika berlaku seperti ini, maka dia bisa dipastikan bahwa ketiga sisi itu merupakan sisi yang ada pada segitiga tumpul. Coba kita selidiki satu persatu. Untuk yang I1 sisinya 4, 5, dan 6. Yang C atau sisi miring itu adalah sisi yang paling panjang. Sisi yang paling panjang. Berarti dari sini bahwa 6 kuadrat titik-titik 5 kuadrat ditambah 4 kuadrat. 6 kuadrat adalah 36. Kita belum tahu hubungannya apa ya. 5 kuadrat adalah 25, 4 kuadrat ada 16. Berarti 36. 25 tambah 16 hasilnya adalah 41. 36 titik-titik 41 berarti hubungannya kurang dari. Kurang dari berarti bukan ya. Tadi kan sudah kita tahu bahwa kalau tumpul itu harus lebih besar dari. Ya, kita selidiki dulu yang nomor 2. Sisi miringnya berarti 9. Berarti 9 kuadrat titik-titik 6 kuadrat tambah 5 kuadrat. 9 kuadrat adalah 81, 6 kuadrat 36, 5 kuadrat 25. Berarti 81 titik-titik berapa ini hasilnya? 61. Berarti yang lebih besar? Yang lebih besar adalah 81. Ya, kita lanjut yang ketiga. Ya, coba ini soalnya ya. Yang ketiga 6, 8, dan 10. Berarti 10 kuadrat titik-titik ya agak ke sini saja. 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Berarti 164 tambah 36. Berarti 100 ini dijumlahkan ketemunya 100. Jika berlaku 100 dengan 100 kan sama. Berarti sama dengan ya. Ya, yang sama dengan ini segitiga apa? Segitiga siku-siku. Ya, sekalian Ibu jelaskan tadi, yang lebih besar berarti C kuadrat lebih besar dari A kuadrat tambah B kuadrat. Ini segitiga tumpul. Kalau kurang dari, kebalikannya ya. Ini lancip. Ya, coba kita selidiki yang terakhir, yang keempat. Keempat ada 12, 8, dan 6. Berarti 12 kuadrat titik-titik 8 kuadrat tambah 6 kuadrat. 144 titik-titik 64 tambah 36. Berarti 144 titik-titik 100. Berarti ini hubungannya lebih besar. Karena lebih besar berarti tadi apa? Tumpul. Di soal yang tadi kita diminta mencari yang tumpul. Berarti yang tumpul ada yang I2 dan I4. Ya, coba kita lihat. Ya, jawabannya yang B.
Kita lanjut untuk soal nomor 4. Kalau soal nomor 4 sama ya, di sini disajikan ada 4 data dari kelompok di atas yang merupakan triple Pythagoras. Berarti kalau triple Pythagoras akan berlaku rumus C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Ini ya. Ini kalau Pythagoras, kalau yang atas ini tadi tumpul. Berarti ini adalah segitiga siku-siku. Caranya seperti barusan ya. Kita memang mau tidak mau harus menyelidiki satu persatu. 7, 24, 25. Berarti sisi miringnya 25. 25 kuadrat titik-titik 24 kuadrat ditambah 7 kuadrat. 25 adalah 625, 24 kuadrat adalah 576 tambah 7 kuadrat 49. 625 ini dijumlahkan, hasilnya 625 ya. 625 berarti sama dengan. Kalau sama dengan berarti dia Pythagoras atau triple Pythagoras. Lanjut untuk I yang kedua. 16, 30, 34. Berarti 34 kuadrat. Apakah ini juga sama dengan? Ya, coba kita cari dulu ya. 34 adalah 1156 titik-titik 30 kuadrat 916 kuadrat 256. 1156 ini kita jumlahkan, hasilnya 1156. Sama juga, berarti ini juga triple Pythagoras. Lanjut, masih ada 2 yang belum kita selidiki. Yang I3. 10, 24, 25. 25 kuadrat titik-titik 24 kuadrat tambah 10 kuadrat. 25 625, 24 adalah 576 ditambah 100. 625 676. Sama nggak? Beda ya? Beda, ini kurang dari. Kalau kurang dari ini berarti segitiga lancip atau bukan triple Pythagoras. Berarti ini bukan. Terakhir yang soal yang keempat. 15, 36, 39. Berarti Ibu tulis dulu 39 kuadrat titik-titik 36 kuadrat ditambah 15 kuadrat. Ya. 39 kuadrat adalah 1521. 36 adalah 1296 ditambah 15 kuadrat 225. 1521 yang ini dijumlahkan ya 1521. Berarti ini juga sama dengan. Kalau sama dengan berarti triple Pythagoras. Berarti ada yang I4, I2 dan I1. Berarti 1, 3 dan 4. 1, 2, 4. Berarti yang B. Ya, untuk Pythagoras insya Allah tidak begitu sulit ya. Yang penting kamu paham tentang arti dari Pythagoras itu sendiri, dan kalian harus paham sisi miring itu di mana. Sisi miring itu sisi yang menghadap segitiga siku-siku. Ya. Coba soal nomor 5. Perhatikan segitiga berikut. Berarti segitiga ini ya. Jika keliling segitiga tersebut 12 cm, maka panjang yang terpanjang. Panjang sisi yang terpanjang. Jadi kelilingnya itu sama dengan 12 cm. Yang namanya keliling berarti kita jumlahkan ketiga sisinya ya. Berarti soal nomor 5 ada X plus 1 ditambah dengan X plus 2 ditambah dengan
X. Hasilnya harus 21. Ya, maka dari sini nanti kita bisa menemukan nilai X-nya. Selanjutnya kita buka kurung, berarti X plus 1 ditambah X tambah 2 tambah X sama dengan 21. Kita kumpulkan variabel X-nya. Ada X-nya 3, berarti X tambah X tambah X. Hasilnya adalah 3X. 1 tambah 2 berarti plus 3 sama dengan 21. Maka 3X sama dengan 3-nya kita bawa pindah ke belakang, berarti 21 dikurangi 3. 3X sama dengan 18. Maka X-nya sama dengan 18 dibagi 3. Hasilnya adalah 6. Ya. Ini X-nya 6. X-nya 6. Yang ditanyakan sisi yang terpanjang. Ya. Coba perhatikan. Kalau X-nya sudah ketemu 6. Mohon maaf, ibu keliru nih. Kelilingnya sama dengan 12, bukan 21 ya. Mohon maaf, ini bukan 21, tapi ini harusnya 12. Ini berarti 12, ini 12. Ini berarti 12. Ini coret ya. 12 dikurangi 3. Hasilnya berapa? 12 dikurangi 3 hasilnya kekeliruan 9. Berarti ibu ini coret saja, nggak kelihatan. 9 dibagi 3 hasilnya 3. Ya, mohon maaf tadi kurang teliti. Berarti X-nya ketemu 3 ya. X-nya 3, coba kita masukkan ke sisi. 3 ditambah 1 berarti sisi yang ini 4. X-nya 3, 3 tambah 2 berarti 5. Yang ini berarti X3. Maka sisi yang terpanjang adalah 5. Jawaban yang C. Kita lanjut untuk soal nomor 6. Panjang QR pada gambar di samping. QR ini sisi miring. Kalau kita perhatikan ya, QR ini kan ada segitiga ini ya. Nah, sampai sini PS 10, maka dari sini ke sini juga sama ya. Sini adalah 10 cm. Maka RQ. Lah, lalu dari sini ke sini berapa? S ke R 30, sedangkan P ke I 6. Berarti 30 dikurangi 6, berarti sini adalah 24. Seperti itu ya. Ini adalah 24. Maka untuk mencari QR, ibu langsung saja di sini. QR berarti QR adalah sisi miring. Berarti akar dari 24 kuadrat tambah 10 kuadrat. 24 kuadrat adalah 576 ditambah 100 sama dengan akar 676. Akar 676 sama dengan 26. Tadi jawabannya A. Soal nomor 7. Perhatikan gambar di bawah. Ya, di sini ada segitiga KLM. Ini kita sudah mulai menggunakan perbandingan sisi untuk segitiga, ya. Karena di sini diketahui sudutnya 30 derajat, sini otomatis yang K 90, maka yang M berapa? Ayo. Ya, kita tahu bahwa jumlah sudut pada segitiga itu adalah 180. Di 180 dikurangi 90 dikurangi 30. Berarti sudut M sama dengan 60.
Ya, Ibu tulis sudut M-nya ini 60. Jadi untuk rumusnya, sisi yang berada di depan 30 derajat, berarti yang sebelah sini ya, itu perbandingannya 1. Sisi yang di depan 60 derajat, berarti ini perbandingannya adalah akar 3. Sedangkan sisi miringnya perbandingannya adalah 2. Depan 60 adalah akar 3, depan 30 adalah 1, sisi miring adalah 2. Ya, ini rumus perbandingannya. Jadi kamu ini susunannya bisa berbeda ya, tergantung atasnya kita nulisnya bagaimana. Tapi yang pasti kamu ingat-ingatnya di depan 60 derajat akar 3, di depan 30 1, dan sisi miring adalah 2. Ya, untuk soal nomor 7 diperhatikan. Soal nomor 7 ini tugas kita mau mencari KL. Kita mau cari KL berarti kita tulis. Ibu kerjakan di sini saja. Kita mau mencari KL, berarti nulisnya KL per sisi yang sudah diketahui panjangnya. Ya, jadi ketiga ini yang diketahui panjangnya adalah LM 20 cm, maka kita gunakan LM. Ini patokannya. KL adalah yang kita cari, LM adalah yang sisinya sudah diketahui. Dari ini patokannya yang harus kalian pegang. Lah, KL dan LM. Lah, sekarang pertama di sini perbandingan, di sini sisi. Ya, ada 2 kubu. Bandingan KL. Perhatikan di sini. KL itu di depan 60. Kalau di depan 60 berarti berapa perbandingannya? Di depan 60 perbandingannya akar 3. Berarti akar 3 per LM. Ini tadi soalnya. LM adalah sisi miring. Kalau sisi miring perbandingannya 2. Nih, sisi miring 2. Berarti akar 3 per 2. Sama dengan ya, sisinya. Jadi panjang sisinya. KL ya, KL. KL adalah yang kita tanyakan, panjang sisi yang kita tanyakan. Berarti kita tulis saja KL per LM. LM adalah 20 cm. Berarti kita tulis 20. Nah, sekarang kalau kita sudah punya perbandingan seperti ini gampang ya. Jadi kuncinya saat kita membuat ini, perbandingan ini. Setelah itu kita kalikan silang biasa. Berarti yang ditanyakan KL ya. Yang ditanyakan KL berarti 2 dikali KL. Hasilnya adalah 2 KL sama dengan pojok sini kali pojok sini. Berarti 20 dikali akar 3. Maka KL itu adalah 20 akar 3 dibagi 2. Ya. Berarti ini kita sederhanakan ya. Yang atas dapat 10. Berarti untuk KL sama dengan 10 akar 3. KL-nya ketemu 10 akar 3. Jawabannya yang B. Ya, ulangi lagi. Yang di depan 60 derajat perbandingannya adalah akar 3. Yang di depan 30 berarti sebelah sini perbandingannya adalah 1. Yang sisi miring perbandingannya adalah 2. Ya, ini perbandingan ini kunci pokoknya. Setelah itu yang ditanyakan KL, berarti kamu gunakan
KL per satu sisi yang diketahui. Karena di sini yang diketahui sisi miring, maka KL per sisi LM. Gitu ya. Tadi ini KL per sisi LM. Ini yang buat patokan. Setelah itu, yang sebelah kiri adalah untuk perbandingan sama dengan sebelah kanan sisi. Jadi yang ini tadi ini adalah menggunakan rumus perbandingan, sedangkan yang sebelah sini adalah panjang sisinya. Setelah itu tinggal dikalikan silang biasa. Kalau perkalian silang, ibu rasa kalian sudah tidak asing lagi ya. Kita lanjut untuk soal nomor 8. Ya, soal nomor 8. Pada gambar berikut, panjang sisi PR. Ya, yang ditanyakan itu PR, berarti dari sini sampai sini. Panjangnya berapa? Untuk mempermudah, coba ibu akan menggambar dulu. Kita mau mencari, tugas kita berarti mencari panjang PS dan panjang SR. Pertama kita cari panjang PS dulu. Ini sama seperti yang barusan, kita gunakan perbandingan ya. Di sini 30 derajat. Atau ibu gambar lagi satu lah ya, biar lebih gede gambarnya, kayaknya kok umpel-umpelan ya. Kalau di sini 30 derajat, pasti yang sebelah sini 60 derajat. Ya. Tujuan kita mau mencari PS. Seperti tadi, kita gunakan PS per sisi yang sudah diketahui adalah SQ. Ya, ini yang sisi yang kita gunakan. Selanjutnya, untuk mengingat boleh kita tuliskan dulu perbandingan di depan 60 derajat. Perbandingannya adalah akar 3. Di depan 30 adalah 1, ibu lingkari 1. Sisi miring perbandingannya adalah 2. Ya. Lalu seperti tadi, yang sebelah sini adalah perbandingan, sebelah kiri perbandingan, sebelah kanan sisi. Ibu tulis P dan S. Lalu PS perbandingannya adalah akar 3, maka kita tulis akar 3 per SQ perbandingannya 1 sama dengan PS sisinya belum tahu, nah itu yang sedang kita cari, berarti tulis PS saja. Sedangkan SQ sisinya adalah 3. Ya, sudah ya. Setelah ini langsung kita kalikan silang. PS kali 1 berarti PS sama dengan 3 kali akar 3. Berarti 3 akar 3. Ya, PS-nya langsung ketemu. Ya, kita cari SR. Kalian lebih paham. Ini ibu gambar. Yang sini 30 derajat. Lalu yang diketahui SQ ini 3 ya, sama kan karena tadi dempet ya. Berimpit ini 3. Kita mau mencari SR. Sebelum SR cari seperti tadi perbandingannya kita tulis dulu. Di depan 30 derajat, sini perbandingannya 1. Di depan 60 adalah akar 3 dan sisi miring adalah 2. Ini untuk mempermudah. Kita mau mencari RS, maka RS per sisi yang diketahui, maka SQ. Ya, ini untuk jadi patokan. Seperti tadi, sebelah kiri, di sini ibu tulis untuk perbandingan, sebelah kanan adalah sisi. RS perbandingannya adalah 1 per SQ perbandingannya akar 3 sama dengan RS sisinya yang kita tanyakan, berarti ditulis RS. Lalu SQ sisi yang diketahui 3. Nah, setelah itu kita kalikan silang.
RS dikali 3 berarti 3 RS sama dengan 1 kali 3, 3. Maka RS sama dengan, RS kali akar 3 berarti akar 3 RS ya. Maka RS-nya adalah 3 dibagi akar 3. Kalau penyebutnya bentuk akar, maka caranya kita rasionalkan. Ya, kita rasionalkan. Caranya bagaimana? Yaitu 3 per akar 3 dikali dengan penyebutnya. Penyebutnya akar 3, maka kita kali akar 3 per akar 3. Maka 3 kali akar 3, 3 akar 3. Akar 3 kali akar 3, akar 9 ya. Akar 9 berapa? 3. Maka ini kita coret sehingga hasilnya adalah akar 3. Ya, ini untuk RS. Akar 3 ya. Sekarang yang ditanyakan kan tadi PR. PR itu diperoleh dari PS tambah SR. Berarti sudah ketemu 3 akar 3. Berarti kita tulis 3 akar 3 ditambah RS-nya ketemu akar 3. Akar 3. 3 akar 3 ditambah akar 3. Berarti hasilnya 4 akar 3. Jawabannya yang mana? Yang C. 4 akar 3. Soal nomor 9. Perhatikan gambar persegi di bawah ini. Jika panjang sisinya 8, karena persegi semua sama panjang ya, 8, maka panjang diagonalnya. Diagonal. Ya, sebetulnya sudah ada rumus ya. Untuk mencari panjang diagonal, di sini ada persegi, maka rumusnya adalah A akar 2. Sedangkan A-nya sendiri adalah sisi. Maka diagonal BD sama dengan 8 akar 2. Langsung ketemu ini ya. Jadi kalian kalau ingat rumusnya ini nggak usah dihitung ya. Walaupun kalau menghitung juga kita bisa. Karena ini persegi pasti dia siku-siku. Kalau di sini 8, di sini 8. Berarti mencari sisi miring 8 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Gitu ya. Jadi menggunakan rumus Pitagoras. Sama saja, nanti hasilnya 8 akar 2. Oke, sekarang kita lanjut soal nomor 10. Pugu dan Agung akan bermain catur. Papan catur berbentuk persegi dengan sisi 8 satuan persegi kecil. Selang-seling berwarna hitam dan putih. Ya betul ya, papan catur itu selang-seling. Jadi di sini ada persegi. Digambar kurang lebihnya seperti ini intinya ya. Ada 8 selang-seling putih hitam seperti itu. Lalu diketahui luas papan catur adalah 1600 cm persegi. Yang ditanyakan panjang diagonal salah satu persegi yang berwarna putih. Diagonal salah satu persegi yang berwarna putih. Luasnya adalah 1600 cm persegi. Tadi papan caturnya berbentuk persegi. Berarti di sini S, di sini S. Untuk mencari luas rumusnya S pangkat 2 ya. Berarti 1600 sama dengan S pangkat 2. Berarti S-nya adalah akar dari 1600. Akar dari 1600 sama dengan 40 ya. Berarti S-nya ketemu 40. Karena ibu gambarnya nggak pas kotak-kotaknya ya. Harusnya kalau seperti kertas trimin itu nanti kalau digaris pas, di pucuk dengan pucuk.
Ini diagonal, kita tahu tadi seperti yang barusan, diagonal berarti A akar 2. A-nya adalah sisi, sisinya 40, berarti 40 akar 2. Adalah panjang diagonal persegi yang berwarna putih. Panjang diagonal salah satu, berarti hanya satu saja ya. Salah satu persegi yang berwarna putih. Lah, tadi di awal sudah dikasih tahu bahwa di sini ada 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Berarti diagonalnya pun ini terdiri dari 8, ya kan? 8 kotak atau 8 diagonal sisi kotakan yang kecil. Maka kalau kita cari diagonal yang putih, karena kotaknya ada 8, berarti yang tadi diagonal barusan kita bagi dengan 8. Maka diperoleh hasil 5 akar 2. Ya, 5 akar 2 berarti jawaban yang A. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Untuk part 1-nya kita sudah selesai ya. Semoga kalian bisa paham dengan apa yang sudah kita pelajari sekarang, dengan apa yang baru saja kita pelajari, sehingga nantinya kalian bisa sukses dalam PTS 2. Dan untuk soal nomor 11 dan selanjutnya kita bertemu lagi di part 2. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.